Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-146. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, diam-diam Lowoijo berteka-teki di dalam hatinya. Ia pernah bertempur melawan Mahesa Jenar, kemudian melawan muridnya yang bernama Arya Saloka. Sekarang berhadapan dengan gadis yang bernama Endang Widuri. Namun gadis ini memiliki tatanan berkelahi sama hebatnya dengan Arya Saloka dan Mahesa Jenar. Apakah Widuri ini juga muridnya Mahesa Jenar? Namun Lowoijo tidak sempat menemukan jawabannya, sebab lawannya semakin lama semakin mendesaknya ke dalam bahaya. Mantingan melihat keadaan itu, juga Widuri dapat merasakan bahwa akhirnya mereka akan dapat menguasai keadaan. Karena itu Endang Widuri dan Mantingan berjuang semakin sengit untuk segera dapat mengakhiri pertempuran. Dengan demikian, mereka akan mendapat kesempatan untuk memusnahkan orang lain yang telah mencoba untuk menghancurkan Banyu Biru sebelum tokoh-tokoh sakti yang sedang mengaduk seluruh isi rumah itu tanpa dapat dicegah selesai dengan pekerjaan mereka. Sebab apabila mungkin mereka harus berusaha untuk menyelamatkan diri dari mereka, atau mereka harus berusaha untuk berada di antara laskar Banyu Biru. Tetapi Lowoijo adalah seorang yang luar biasa. Tentu saja ia tidak mau untuk dengan demikian saja menerima kekalahan. Ketika lawan-lawannya semakin mendesaknya, ia pun berjuang semakin keras. Bahkan akhirnya ia melompat mundur beberapa langkah. Kemudian terdengarlah ia menggeram dengan keras. Dengan gerak yang dahsyat ia memutar tubuhnya. Kemudian sekali lagi ia menggeram keras. Yang kemudian terasa betapa udara yang hangat mengalir perlahan-lahan, bergelombang menyentuh tubuh-tubuh Mantingan dan Endang Widuri. Semakin lama semakin hangat dan akhirnya menjadi panas. Sejalan dengan itu, Lowoijo telah meloncat menerkam Mantingan dengan garangnya. Mantingan sadar bahwa bahaya yang mengerikan telah mengancam dirinya. Lowoijo telah mempergunakan ilmunya alas kobar. Demikian pula Endang Widuri merasa betapa ia terlalu tergesa-gesa merasakan kemenangan-kemenangan kecil atas lawannya itu. Kini ternyata betapa maut telah mengancam jiwanya. Mantingan masih berusaha sekuat-kuatnya untuk mempertahankan diri. Widuri pun tidak membiarkan Lowoijo dapat berbuat sekehendak hatinya. Meskipun Lowoijo itu telah berhasil memancarkan ilmunya, namun Widuri masih sempat menyerangnya. Sehingga dengan demikian Lowoijo terpaksa berusaha menghindarkan diri dari sambaran gigi-gigi cakra yang sangat berbahaya. Tetapi sesaat kemudian Mantingan dan Widuri telah tidak dapat bertahan lagi dari serangan aji alas kobar. Udara di sekeliling Lowoijo itu tiba-tiba telah menjadi panas. Udara yang panas itu bahkan seolah-olah menyusup ke dalam tulang sungsum mereka. Demikianlah akhirnya Mantingan dan Endang Widuri terpaksa menghindarkan diri dengan meloncat menjauhi lawannya. Namun Lowoijo tidak mau melepaskan mereka lagi, apalagi Ki Dalang Mantingan. Karena itu ketika Mantingan meloncat mundur, Lowoijo segera memburunya. Karena pancaran aji alas kobar yang melibatnya, akhirnya Mantingan merasa bahwa seakan-akan kakinya menjadi kejang. Ia sudah tidak sempat meloncat lagi.
Yang dapat dilakukan kemudian hanyalah menanti Lowoijo menerekamnya. Sementara itu betapa udara yang panas telah menyengat-nyengat kulitnya. Dalam keadaan yang terakhir itu, Mantingan masih mencoba untuk mengangkat trisulanya, menanti saat-saat terakhir yang mengerikan. Widuri yang meloncat ke arah yang berlawanan, melihat betapa maut menerkam Ki Dalang Mantingan. Karena itu wajahnya menjadi tegang dan dadanya bergolak hebat. Apakah ia akan berdiam diri melihat kawan sepenanggungan itu binasa? Tetapi ia tidak dapat bergerak maju. Ia tidak mampu untuk menerobos kekuatan Aji Alas Kobar yang dahsyat itu. Sebab demikian ia melangkah mendekat. Tubuhnya menjadi seolah-olah terbakar hangus. Namun meskipun demikian, Widuri bukanlah seorang yang mudah berputus asa. Dari ayahnya ia mendapat beberapa petunjuk bagaimana seharusnya apabila seseorang berada dalam kesulitan. Ayahnya itu pernah berkata kepadanya bahwa manusia tidak boleh berputus asa meskipun keputusan terakhir berada dalam kekuasaan yang maha tinggi. Namun manusia diwajibkan berusaha sampai kemungkinan terakhir. Demikianlah akhirnya Widuri mengambil suatu keputusan yang dapat dilakukan dalam keadaan yang demikian itu. Ketika ia melihat Lowoijo dengan wajahnya yang menyeringai seperti serigala meloncat memburu Dalang Mantingan, berputarlah cakranya beberapa kali di udara. Kemudian dengan sekuat tenaga, sebagai usahanya terakhir untuk melawan kelelawar serigala dari Mentauk itu, cakra itu dilepaskannya beserta rantainya sekaligus. Suatu hal yang tak terduga, apalagi pada saat itu Lowoijo sedang memusatkan perhatiannya kepada Dalang Mantingan. Kepada Mantingan itulah dendam Lowoijo tersimpan. Tetapi demikian ia meloncat, demikian senjata Widuri melayang ke arahnya, sedemikian cepatnya seperti kilat menyambar kepalanya. Lowoijo terkejut bukan alang kepalang, tetapi ia terlambat. Ketika ia berusaha menghindar, cakra itu dengan derasnya mengenai kepalanya dengan tepat. Terasa betapa kulit kepalanya terkelupas oleh gerigi-gerigi yang tajam. Lowoijo terhuyung ke samping. Perasaan nyeri telah menelan dirinya sedemikian kerasnya. Cakra pemberian Kepu Kanigara itu benar-benar senjata yang luar biasa. Yang terdengar kemudian adalah suatu pekik yang tertahan. Dengan kedua belah tangannya, Lowoijo memegang kepalanya yang terluka itu erat-erat, seperti takut bahwa kepalanya itu akan terlepas. Namun demikian, luka itu menjadi semakin nyeri, dan darah yang mengalir dari luka itu menjadi semakin keras. Dalang Mantingan untuk sesaat tertegun. Ia melihat hantu itu kesakitan. Namun karena tekanan yang tajam pada saat yang mengerikan, yang hampir saja merampas nyawanya, Mantingan menjadi seperti orang yang kebingungan. Tetapi cepat ia menguasai kesadarannya kembali. Ia merasa bahwa kekuasaan tertinggi dengan tangan-tangannya yang adil telah membebaskannya. Karena itu, ketika ia melihat kesempatan terbuka di hadapannya, dengan sisa-sisa tenaganya yang terakhir, ia mengangkat trisulanya. Trisula Mantingan itu pun bukan senjata yang dibelinya dari pandai besi. Trisulanya itu adalah pemberian gurunya, Ki Ageng Supit. Karena itu trisulanya pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan berdoa di dalam hati yang dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Adil, Mantingan melontarkan trisulanya. Lowoijo yang telah kehilangan keseimbangan diri tidak melihat trisula itu meluncur menyambar dadanya. Karena itu tiba-tiba terasa dadanya terbelah. Kini benar-benar serigala dari Mentauk itu berteriak tinggi, dan kemudian ia pun terhuyung sekali lagi dan akhirnya jatuh terkulai di tanah yang telah dibasahi oleh darahnya. Halaman Banyu Biru itu benar-benar dicekam oleh kengerian. Teriakan Lowoijo itu
benar-benar telah menggetarkan udara Banyu Biru. Daun-daun kuning pun berguguran di tanah, sedang ranting-ranting yang kering berpatahan. Mendengar teriakan Lowojo itu, Widuri menjadi gemetar. Ia tahu perasaan apa yang menjalar di dalam dirinya. Namun tiba-tiba ia merasa segenap bulu-bulunya tegak berdiri. Karena itu ketika Lowojo itu sudah tidak mampu lagi untuk berdiri, tanpa disengaja Endang Widuri menghindar pandang. Wajah Widuri pun jatuh tertunduk di tanah yang hitam-hitam gelap di dalam cahaya obor yang remang-remang. Wadas Gunung juga tak kalah terkejutnya mendengar pekik yang memekakkan telinga itu. Ketika ia pertama-tama mendengar Lowojo menggeram keras-keras, ia merasa bahwa pekerjaan kakak seperguruannya itu hampir selesai. Sebab pada saat itu, Lowojo telah mempergunakan aji alas kobar. Namun kemudian yang terdengar adalah jerit kesakitan. Karena itu hatinya pun berdesir dengan kerasnya. Bahkan seolah-olah dirinya sendirilah yang kehilangan kekuatannya. Demikianlah Wadas Gunung yang gagah dan mempunyai kekuatan raksasa itu kehilangan pemusatan pemikiran ketika ia mencoba melihat apa yang terjadi pada kakak seperguruannya itu. Ternyata dihadapkan pada saat yang menentukan. Wirasaba tidak mau terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Ia menghadapi lawannya dengan segenap perhatian dan kemampuan. Karena itu, ketika sebagian dari perhatian Wadas Gunung direnggut oleh jerit ngeri kakak seperguruannya, Wirasaba melihat kelemahan itu. Setelah ia bertempur beberapa lama dalam keadaan yang seimbang, maka saat yang pendek itu banyak mempunyai arti baginya. Wadas Gunung melihat seleret sinar yang menyambar tubuhnya pada saat ia melihat Lowojo itu terdorong beberapa langkah untuk kemudian jatuh tak berdaya. Cepat ia berusaha untuk melawan sambaran senjata lawannya, namun ia tak berhasil mempergunakan segenap kekuatannya. Ketika ia memutar tubuhnya menghadap arah sambaran kapak lawannya dan menyilangkan kedua pisaunya untuk menahan serangan itu, Wirasaba sempat menarik senjatanya. Dan dengan tangkai kapaknya itu, ia menyerang tengkuk Wadas Gunung. Serangan ini tidak begitu keras, namun benar-benar telah menghilangkan keseimbangan perlawanan Wadas Gunung. Ketika Wadas Gunung berusaha menghindar, kapak Wirasaba telah berubah arah. Dengan kerasnya senjata raksasa itu menyambar punggung Wadas Gunung. Kini sekali lagi halaman itu digetarkan oleh sebuah teriakan ngeri. Wadas Gunung terbanting di tanah untuk tidak akan bangun kembali. Sesaat kemudian halaman itu menjadi sepi. Jakasoka telah melontar mundur beberapa langkah. Ternyata karena pengalamannya, ia lebih hati-hati dari Wadas Gunung. Dihindarinya lawannya jauh-jauh supaya ia dapat melihat apa yang terjadi. Sesaat darahnya berdesir cepat, jantungnya seperti berdentang-dentang akan pecah. Dua kakak beradik seperguruan telah jatuh dalam pertempuran itu. Sebenarnya Jakasoka tidak akan terpengaruh kedudukannya sebagai kepala gerombolan di Nusa Kambangan. Kematian Lowojo dan Wadas Gunung adalah akibat yang wajar dari usahanya, mukti atau mati. Jakasoka sendiri pun sadar bahwa akibat yang demikian dapat juga terjadi atas dirinya. Namun kekalahan yang berturut-turut, baik di Pamingit maupun di Banyu Biru ini, sangat memanaskan hatinya. Bahkan di Pamingit, gurunya yang dibangga-banggakan telah jatuh. Sekarang kawan-kawan segolongannya terbunuh pula. Karena itu darah di dalam tubuhnya serasa menggelegak seperti banjir yang melanda dinding jantungnya. Di
Diawasinya orang-orang yang berdiri di sekitar pendopo itu, Wirasaba yang masih gemetar berdiri bersandar tangkai kapaknya yang diwarnai oleh darah wadas gunung. Mantingan dan Widuri pun masih saja berdiri seperti patung, sedang Rara Wilis sebagai seorang gadis, hatinya pun berdebar-debar pula. Untunglah bahwa ia tidak kehilangan kewaspadaannya. Di hadapannya masih berdiri ular laut yang menggelisahkan. Sesaat kemudian dari pintu rumah itu muncullah orang berjubah abu-abu bersama-sama dengan orang yang berkepala besar. Dengan kesan yang mengerikan, ia memandang berkeliling. Ia menggeram ketika dilihatnya kedua muridnya terkulai di tanah. Kemudian seperti bayang-bayang, ia melayang ke arah Lowoiju yang masih bergerak-gerak dalam pergulatannya melawan maut. "Lowoiju!" desis Pasingsingan itu. Lowoiju hanya mampu berdesis perlahan-lahan dan kembali Pasingsingan memanggilnya, "Lowoiju!" Lowoiju berusaha untuk menjawab. Ternyata orang itu memiliki daya tahan yang luar biasa. Meskipun darahnya telah mengalir dari luka-luka di kepala dan dadanya, namun ia masih dapat membuka matanya. Pasingsingan kemudian tegak berdiri di samping tubuh murid kesayangannya itu. Pandangannya dengan tajam bergerak dari Mantingan, Endang Widuri, Wirasaba, kemudian Rara Wilis. Sendang Parapat dan para penjaga yang kaku di tempat masing-masing itu sama sekali tak diperhitungkan. "Aku tidak menyangka," hantu bertopeng itu menggeram, "bahwa kalian mampu membunuh muridku. Ketika aku mendengar ia memekik, aku menyangka lain, tetapi aku menjadi ragu-ragu. Akhirnya aku sadar bahwa kedua muridku pasti terluka. Ternyata mereka tidak saja terluka, tetapi jiwanya telah terancam." Kemudian tangan hantu itu perlahan-lahan terangkat dan menunjuk kepada setiap orang yang berada di halaman itu. Mula-mula Mantingan, kemudian berturut-turut Endang Widuri, Wirasaba dan Rara Wilis. Kau dan kau. Alangkah sombongnya kalian. Kalian berani membunuh murid Pasingsingan di hadapan gurunya. Benar-benar suatu perbuatan yang gila. Karena itu, kalian harus mati dengan cara yang paling menyedihkan. Tidak oleh tangan Pasingsingan. Aku tidak mau dikotori dengan darah kalian. Tetapi kalian akan kami ikat di belakang kuda kami. Akan kami arahkan kuda-kuda kami ke Pamingit. Besok sahabat-sahabat di sana akan menemukan mayat kalian yang sudah terkelupas seperti pisang. Semua yang mendengar kata-kata itu menjadi gemetar, meskipun mereka tidak takut mati. Namun mati dengan cara yang demikian benar-benar tidak menyenangkan. Meskipun ada senjata di tangan mereka, namun kalau Pasingsingan itu benar-benar bermaksud demikian, maka pastilah mereka tidak akan mampu mengelakkan diri. Dengan satu pukulan di tengkuk mereka atau satu tekanan di dada mereka, maka hantu itu benar-benar akan dapat membuat mereka lumpuh. Rara Wilis menjadi semakin ngeri kalau tiba-tiba Jakasoka berbuat lain, sebab Jakasoka akan dapat mengajukan permintaan kepada Pasingsingan mengenai dirinya. Tetapi dalam ketegangan itu tiba-tiba suara Lowoiju gemetar. "Guru, dapatkah guru mendengar permintaanku terakhir?" Pasingsingan menoleh kepada muridnya. Dengan isyarat-isyarat ia minta Surasarunggi mengawasi orang-orang yang berdiri di halaman itu. Kemudian ia pun berjongkok di samping muridnya. Ketika ia melihat luka Lowoiju, Pasingsingan itu pun mengerti bahwa nyawa Lowoiju tak akan dapat diselamatkan. "Apakah permintaanmu?" jawab Pasingsingan. Pertama, suara Lowoiju menjadi semakin gemetar. Terasa betapa dendamnya masih menguasai dirinya. "Nyawa Dalang Mantingan."
Pasing Singan menggeram sambil memandang dalang mantingan yang berdiri seperti tonggak. Lamat-lamat ia mendengar juga apa yang dikatakan oleh Lowoijo itu, namun ia sudah tidak terkejut. Kedua, Lowoijo itu meneruskan, "Jangan bunuh gadis nakal itu." Pasing Singan menarik nafas. "Kenapa?" ia bertanya. Tiba-tiba Lowoijo itu berusaha mengangkat kepalanya dan dipandanginya Endang Widuri yang tegak kaku seperti tiang pendopo. "Guru," desis Lowoijo, "dapatkah aku melihat senjata itu?" Pasing Singan menjulurkan tangannya. Rantai dan cakra yang mengenai kepala Lowoijo itu masih menggeletak di sampingnya. Kemudian senjata itu pun diserahkan kepada muridnya. Lowoijo dengan tangan yang lemah mengamat-amati senjata itu. "Luar biasa," desisnya. "Lumrah kalau Lowoijo terbunuh karena senjata yang ampuh ini," katanya pula. Pasing Singan tidak tahu apa yang dimaksud muridnya itu, namun ia masih berdiam diri. Langit di sebelah barat masih ditandai oleh warna merah karena api yang masih berkobar-kobar menelan beberapa rumah yang sama sekali tak bersalah. "Widuri, kemarilah," terdengar Lowoijo itu memanggil. Panggilan itu terasa aneh. Widuri mula-mula tidak percaya pada pendengarannya. Apakah benar-benar Lowoijo itu memanggilnya dengan nada yang lunak tanpa rasa dendam? Ketika Endang Widuri sedang menebak-nebak di dalam hati, terdengar kembali Lowoijo memanggil lebih keras. "Widuri, kemarilah." Widuri menjadi semakin bingung. Bahkan Pasing Singan tidak tahu apa maksud muridnya itu. Namun dalam nada suaranya, Lowoijo sama sekali tak bermaksud jahat. Widuri masih belum beranjak dari tempatnya, sehingga sekali lagi Lowoijo berkata kepada gurunya, "Guru, panggilkan gadis itu. Aku tak akan berbuat jahat. Dan sekali lagi aku minta jangan ganggu dia." Pasing Singan pun menjadi bingung, namun ia berusaha untuk memenuhi permintaan muridnya itu. Perlahan-lahan ia berkata, "Gadis kecil, Lowoijo memanggilmu." Widuri masih belum bergerak, sedang Rara Wilis menjadi cemas. Katanya, "Jangan Widuri." Lowoijo menarik nafas berat sekali, seakan-akan nafasnya sudah terputus di dadanya. "Sebelum aku mati," mintanya. Widuri masih tegak seperti tonggak. Mantingan sudah kehilangan ingatannya untuk mencegah atau menyetujuinya. Demikian juga Wirasaba, nafasnya masih memburu berebut dahulu setelah ia berjuang mati-matian serta dengan sekuat tenaga mengayunkan kapaknya pada saat terakhir. Kini ia tidak tahu apa yang akan dikatakan dan apa yang akan diperbuat tentang Widuri. "Guru," tiba-tiba Lowoijo berkata, "Silahkan guru meninggalkan aku. Agaknya gadis itu takut kepada guru." "Apakah sebenarnya yang sedang kau lakukan, Lowoijo?" tanya Pasing Singan. "Gadis itu," jawabnya, "aku sedang mengenangkan almarhum anakku. Pada wajah gadis itu, sejak aku melihat untuk pertama kalinya, seakan-akan terbayang wajah anakku. Kini aku melihat wajah itu pula tersenyum kepadaku dan melambaikan tangannya, mengajak aku pergi mengantarkannya. Anakku itu seandainya ia masih hidup, ia pasti sebesar gadis itu dan tangkas pula setangkas anak itu." Pasing Singan menggeram. Ia mengutuk di dalam hati. Kenapa Lowoijo berbuat hal yang aneh-aneh seperti perempuan cengeng? Namun pada saat-saat muridnya yang disayanginya itu hampir berpelukan dengan maut, ia terpaksa memenuhinya. Perlahan-lahan ia berdiri untuk kemudian mundur beberapa langkah sambil berkata kasar, "Mendekatlah, aku tidak akan mengganggumu."
Lowojo yang lemah itu kemudian berusaha untuk melemparkan senjata-senjatanya, pisau belati yang selama ini menjadi ciri-ciri kekejamannya, yang kadang-kadang diikatnya dengan kain bergambar kelelawar hijau berkepala serigala. Endang Widuri melihat semuanya dengan jantung yang berdentangan. Ia menjadi ragu-ragu, tetapi ada sesuatu yang mendesak-desaknya untuk memenuhi panggilan Lowojo itu. Tiba-tiba ia bergerak-gerak maju. Bersamaan dengan itu, Rara Wilis pun meloncat ke arahnya sambil berkata, "Widuri!" Kembali langkah Widuri terhenti. Ia menoleh kepada Rara Wilis. Nafas Rara Wilis pun kemudian menjadi sesak oleh ketegangan yang memuncak. Lowojo yang sudah hampir sampai pada akhir hayatnya melihat Rara Wilis berusaha mencegah gadis kecil itu. Maka perlahan-lahan ia berkata, "Aku adalah manusia seperti kalian. Meskipun apa yang aku lakukan selama ini tidak ubahnya seperti binatang. Aku tidak tahu apa yang akan aku alami sesudah aku menginjak alam lain. Namun di perbatasan ini, aku tidak akan menambah dosa." Tiba-tiba hati Rara Wilis tersentuh pula. Sebagai seorang gadis, perasaannya tidaklah sekeras baja. Ketika Widuri memandangnya, tanpa sesadarnya ia mengangguk, sehingga Widuri kemudian perlahan-lahan melangkah maju, mendekati hantu dari alas mentauk yang hampir sampai ajalnya itu. "Senjatamu benar-benar ampuh, melampaui senjata yang pernah aku kenal," desis Lowojo. "Namun ia akan bertambah ampuh kalau kau letakkan aki ini di lingkaran bergerigi itu." Widuri tidak menjawab. Ia berdiri tegak di samping Lowojo yang masih memegang rantai beserta cakranya. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan Lowojo itu. Lowojo kemudian menarik sesuatu di jari-jarinya, cincin dengan mata akik yang berwarna merah menyala. "Lowojo," Pasing-singan berkata lantang, "apakah yang kau berikan itu?" "Akik Labang Sayuto," jawab Lowojo lemah. "Gila, jangan kau lakukan," sahut Pasing-singan. "Akik Labang Sayuto adalah ciri Pasing-singan yang hanya aku pinjamkan kepadamu." "Biarlah guru, aku berikan akik itu kepada anakku," bantah Lowojo dengan suara gemetar. Pasing-singan menahan dirinya untuk tidak melukai hati muridnya yang hampir mati itu. Namun dengan demikian, tanpa dikehendaki, Lowojo justru menanamkan bahaya dalam tubuh Endang Widuri, sebab tiba-tiba Pasing-singan mendapat pemecahan yang mengerikan. "Biarlah aki itu diberikan, namun gadis itu tidak akan mampu melepaskan diri dari tanganku." Kemudian Pasing-singan tidak mencegahnya ketika Lowojo menyerahkan cincin beserta rantainya kepada gadis itu. Widuri pun seperti orang yang kehilangan dirinya. Ia bergerak saja tanpa sesadarnya menerima pemberian Lowojo itu. Hanya Rara Wilis yang bagaimanapun juga tidak dapat melepaskan Widuri seorang diri berhadapan dengan hantu itu. Karena itu ia pun mendekatinya dengan pedang terhunus di tangannya. "Kutuk anakku itu telah sampai pada suatu kenyataan," terdengar suara Lowojo gemetar. "Mudah-mudahan aku dapat mengurangi beban pada saat kematianku. Setelah kau menerima cincin itu, terasa betapa lapang jalan yang akan aku tempuh. Hati-hatilah dengan cincin itu. Setiap goresannya pasti berakibat maut, kecuali Mahesa Jenar. Aku tidak tahu kenapa ia berhasil membebaskan darinya. Pergunakan aki itu menurut jalan hidupmu. Kalau kau benci kepada kejahatan, mudah-mudahan ia dapat menolongmu." Lowojo berhenti. Nafasnya menjadi semakin sesak. Tiba-tiba ia menggeliat dan terdengar ia mengeluh. Widuri yang masih berdiri di samping Lowojo itu pun tiba-tiba berjongkok. Kalau mula-mula ia ngeri melihat wajah yang keras dan kejam itu, maka kini perasaan itu telah hilang. "Widuri," bisiknya,
Bukankah namamu Widuri? Widuri mengangguk. Aku telah membunuh anakku tanpa aku sengaja. Ketika aku menyangka ibunya berbuat sedeng dengan laki-laki lain, aku bunuh laki-laki itu. Kemudian aku bunuh pula istriku. Namun tanpa aku ketahui, anak gadisku satu-satunya yang masih kecil memeluk kaki ibunya. Sehingga ketika aku dengan membabi buta menusuk tubuh perempuan itu, sebuah goresan melukai anakku itu. Goresan yang dalam di lehernya. Sehingga gadis itu kemudian mati pula 2 hari setelah mayat ibunya aku lempar ke sungai. Lowoijo berhenti sejenak. Nafasnya menjadi semakin tak teratur. Sekali-kali ia menggeliat lemah, kemudian berbisik kembali perlahan-lahan. Tetapi ternyata aku salah sangka. Kembali Lowoijo berhenti. Ia masih berusaha untuk membuka matanya, lalu meneruskan. Istriku tidak berbuat sedeng, tetapi lelaki itu yang berbuat bengis, berbuat di luar batas perikemanusiaan, sedang istriku adalah korban nafsu kebinatangannya. Namun istriku itu telah mati tersia-sia. Aku jadi menyesal, apalagi ketika satu-satunya anakku itu mati pula. Akhirnya aku kehilangan keseimbangan, dan jadilah aku seekor binatang pula. Tetapi aku tidak mau mendekatkan diri kepada perempuan. Perempuan yang bagaimanapun juga, aku hanya ingin membunuh, berkelahi, dan membuat orang lain menjadi putus asa dan menderita. Kadang-kadang aku rampas harta bendanya, pusaka-pusakanya, dan kadang-kadang aku bunuh keluarganya, anak-anaknya yang tak berdosa. Akhirnya aku namakan diriku Lowoijo setelah aku berguru kepada Bopo Pasingsingan. Pasingsingan menggeram. Ia tidak senang mendengar penyesalan itu sebagai suatu perbuatan yang cengeng. Seharusnya Lowoijo mati dengan janji seorang pemimpin dari golongan hitam. Tetapi ia berdiam diri, namun di dalam hatinya bergolak nafsunya yang mendidih. Matilah segera Lowoijo, kata hatinya. Pasingsingan sudah tidak mempunyai harapan untuk menyembuhkan luka-luka muridnya. Sesudah itu aku akan membunuh setiap orang di sini. Mantingan, Wirasaba, Rara Wilis dan gadis yang telah meruntuhkan kejantanan Lowoijo di matanya untuk mendapatkan akiknya kembali, mengikat mereka di belakang kuda dan dipacunya ke Pamingit untuk meruntuhkan keberanian dan ketahanan perlawanan orang-orang Banyu Biru. Sesaat kemudian Lowoijo memejamkan matanya. Nafasnya satu-satu masih mengalir lewat hidungnya. Tetapi sesaat kemudian ia berusaha untuk tersenyum. Bersamaan dengan itu dadanya terangkat dan melontarlah nafasnya yang terakhir. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.